Sebelum menonton video ini jangan lupa di-subscribe, di-like, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Oke teman-teman, yuk kita mulai ceritanya. Bukankah aku datang mencarimu? Begitu aku melangkah masuk ke sekte Shinji kalian. Aku nyaris terbunuh oleh formasi pedang 9 bintang. Sudah jangan banyak bicara. Apa sebenarnya yang terjadi? Luo Wuming, lihatlah ini. Kali ini aku menjadi kaya raya di medan perang Tiandao. Mendapatkan 50 kristal roh sepenuhnya. Dan itu yang terbaik, kau iri orang tua. Hanya itu yang kau punya, aku pergi sampai jumpa apa-apaan ini. Hanya itu tanggapanmu. Bukankah seharusnya kau meminta belasan keping dariku? Luo Wuming. Sekte kalian mengaktifkan formasi agung pelindung sekte. Apakah ada musuh kuat yang menyerbu? Siapa yang menyempurnakan formasi pedang ini hingga tingkat yang begitu mengerikan? Tidak ada. Hanya saja akhir-akhir ini kristal roh sedikit banyak. Jadi kami hanya menggunakannya sedikit agar tidak memenuhi tempat saja. Kekuatan formasi pedang itu pasti sudah kau alami sendiri. Formasi agung ini sudah diperkuat 10 kali lipat. Namun konsumsinya juga meningkat 10 kali lipat. Tetapi siapa yang bisa menyalahkan sekteku yang terlampau kaya? Bahkan tidak tahu harus dihabiskan di mana. Mendengar ucapan itu, Lakai berkata dengan tidak percaya, lihatlah wajahmu yang begitu bangga. Kalau begitu coba katakan kepadaku. Sekarang berapa banyak kristal roh yang sekte kalian miliki? Bukankah itu hanya peningkatan pada formasi agung pelindung sekte? Lihatlah wajahmu yang begitu bangga. Orang ini kelihatannya pasti memenangkan hadiah utama lotre. Cepat simpan kristal roh itu. Kalau tidak, keponakan jauh akan datang meminjam uang. Ketua sekte Luo Wuming menyunggingkan senyum di sudut bibirnya dan menjawab dengan menantang. Tidak banyak, hanya 100 juta keping. Seharusnya cukup untuk digunakan selama beberapa ratus tahun. Rupanya, kau pasti baru saja kembali dari medan perang Liu Huangkan. Selain kristal roh, apakah ada hal lain yang ingin kau bicarakan? Bukankah sudah lama aku tidak mencarimu untuk minum arak? Jadi aku datang untuk minum bersamamu. Di permukaan berpura-pura tenang. Namun di dalam hati sangat terkejut. Kakak Luo Wuming tidak pernah menipu dirinya sendiri dalam hal-hal penting. Perkara ini pasti benar. Beberapa menit kemudian kedua lelaki tua itu sudah tiba di area gerbang dalam sekte Shinji. Belum sempat tiba sepenuhnya. Lelaki tua itu, Lakai yang miskin itu, tiba-tiba mencium aroma harum. Lakai berteriak kaget. Astaga, itu adalah Zi Lei Guangxi. Luo Wuming pun sama terkejutnya mendengar hal itu. Setibanya di sana, terlihatlah para murid di sini sedang menyembelih siluman buas ini. Lakai melihat siluman buas yang begitu berharga. Seketika diliputi kepedihan mendalam. Aura ini Zi Lei Guangxi ini pasti sudah melewati 9 tahapan kesengsaraan guntur Tiandao. Itu adalah siluman besar yang mengerikan yang bisa naik ke alam atas kapan saja. Tunggu, apa yang sedang dilakukan murid-murid sekte kalian? Kelihatannya mereka sedang makan daging panggang sialan. Mereka bahkan mengambil daging dan darah siluman besar itu untuk dipanggang dan dimakan. Luo Wuming, apakah sekte Shinji kalian sudah sekaya ini? Kaya apanya? Pasti anak boros Ye Feng yang melakukannya. Saat mereka sedang berdebat, perhatian kedua lelaki tua itu tertarik pada sebilah pisau. Itu adalah pisau jagal di tangan seorang murid. Benda apa itu? Terlihat beberapa murid memegang pisau, memotong daging seekor siluman buas. Siluman buas puncak Du Jejing seperti memotong sayuran biasa. Lakai terkejut bukan kepalang. Senjata dewa sakti macam apa itu, kawan lama? Sekte kalian terasa sangat asing bagiku. Semakin kuat kekuatan siluman buas, semakin berharga darah esensi siluman buas yang dimurnikan. Jika hal ini diketahui oleh kelima leluhur tua, mereka mungkin akan menangis darah. Aku harus memberitahu kelima leluhur tua keluargaku terlebih dahulu. Hei kelima leluhur tua, cepat kemari. Ye Feng menghamburkan kekayaan keluarga lagi. Cepat keluar dan segera makan. Ini adalah mayat yang pernah menahan 9 petir kesengsaraan surgawi dari singa petir ungu yang buas. Ia sedang memanggang satai untuk para murid sekte. Jika Anda tidak segera datang, sebentar lagi tidak akan tersisa. Luo Wuming, siapakah Ye Feng yang kau sebut itu? Mengapa perlu memanggil kelima tetua agung ke sini? Tidakkah Anda bisa langsung mengaturnya? Apakah kau kira aku tidak menginginkannya? Ye Feng adalah murid inti ke-6 di sekteku. Hasilnya bagaimana? Ia memberikan 100 juta kristal roh tingkat atas kepada sekte. Manual rahasia formasi pedang 9 bintang versi yang ditingkatkan. Kini tetua agung bahkan membuat pengecualian untuk menjadikannya penatua. Yang lebih terhormat lagi, bahkan aku harus memanggilnya dengan hormat. Penatua Ye. Bagaimana bisa aku mengaturnya? Adegan beralih ke gunung belakang. Masih terdengar isak tangis pilu sang tetua agung. Tetua kelima. Aduh saudaraku, ada apa denganmu? Apakah kau digigit anjing gila? Cepat hentikan dia. Kakak tertua, coba Anda katakan. Sesosok mayat iblis agung yang pernah menahan 9 petir kesengsaraan surgawi. Apakah itu penting atau tidak bagiku? Tetua kelima, tenanglah sedikit. Jangan terburu nafsu. Pernah menahan 9 petir kesengsaraan langit dan bumi. Apakah ini masih perlu ditanyakan? Mayat iblis agung tingkat seperti itu, bagi seorang kultivator tubuh, mungkin lebih penting daripada pil pencerahan. Sekarang di dalam sekte kita, ada sesosok mayat iblis agung seperti itu. Dan sudah setengah dipanggang oleh ribuan murid inti dan murid luar. Kalau begitu, mari kita cepat pergi menghentikan mereka. Pasti si bocah Ye Feng lagi yang mengeluarkannya. Ia ingin membagikannya kepada ribuan murid untuk dipanggang dan dimakan. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimanapun juga kita juga sudah banyak mengambil barang bagus dari Ye Feng. Kita tidak mungkin merampas, bahkan mayat iblis agung itu bukan. Bagaimanapun itu adalah milik Ye Feng. Betul, meskipun hanya dipanggang untuk dimakan. Bagi ribuan murid inti dan murid luar itu,
Itu juga sangat bermanfaat. Aduh kasihan sekali tetua kelima. Bagaimana kalau kita ikut makan sedikit? Makan sedikit bagaimanapun juga lebih baik daripada tidak makan sama sekali. Iblis agung tingkat seperti ini aku belum pernah memakannya. Beberapa saat kemudian arena latihan sekte Shinji. Kedua orang tua ini sedang berlomba siapa yang makan paling banyak. Di bawah sorakan dan teriakan para murid. Kelima tetua agung melihat pemandangan ini dan benar-benar terdiam. Apalagi yang sedang mereka lakukan. Denting. Perlombaan makan cepat tingkat sekolah dasar waktu habis. Hasilnya Luo Wuming makan hingga nyaris kekenyangan sampai mati. Pemenangnya adalah lelaki tua Luo Kai. Akhirnya Wuming, pemimpin sekte, juga menemukan kelima tetua agung. Hai saudara Ye Feng sedang makan daging panggangnya. Mengapa tidak mengajak kami para orang tua ini makan bersama? Kami semua sudah ratusan tahun tidak makan. Perut kami sedang lapar sekali. Mana mungkin. Para tetua agung, jika Anda tertarik mari makan bersama. Luo Wuming, tidak kusangka kau sang pemimpin sekte masih berada di dalam sekte. Tanpa kehadiran yang berarti. Kau diamlah. 1 jam kemudian. Semua orang juga makan hingga habis tak bersisa. Hanya menyisakan 1 kerangka. Kelima tetua agung segera berkata, aduh Ye Feng. Kalau begitu kerangka ini akan kubawa untuk dimurnikan, tidak kubuang saja ya. Aku berjanji akan menyelesaikan tugas ini. Kalau begitu aku akan merepotkan kelima tetua agung. Sungguh para tetua agung. Sekarang mereka bahkan harus meminta sebuah kerangka dari seorang murid. Hai penatua Ye. Ini adalah Luo Kai. Adalah sahabat lamaku. Ia adalah seorang kultivator tubuh tingkat keempat penyeberangan kesengsaraan yang miskin dan melarat. Mendengar panggilan aneh ini, Ye Feng merasa sedikit tidak terbiasa. Mengapa harus memanggilku penatua Ye? Memanggilku ketua Ye baru benar. Tetua agung pernah memerintahkan guru senior saat bertemu dengannya. Harus memanggilnya penatua Ye. Maka Luo Kai juga maju untuk memberi hormat kepada Ye Feng. Murid junior Ye Feng menghadap senior Luo. Penatua Ye, aku tidak berani disebut senior, tidak berani. Anda adalah teman guru besarku. Jadi tentu saja Anda adalah seniorku. Luo Wuming memanggilmu penatua. Mengapa kau memanggilnya guru besar? Ye Feng adalah murid utama penerus sejati putriku. Jadi akulah guru besarnya. Singkatnya begini. Jika kau punya uang menjadi tetua bagi orang lain pun tidak masalah. Begitulah Ding. Misi mengeluarkan harta selesai, hadiah 1000 poin pengeluaran harta. Mendapat imbalan 200 titik darah sari. Tingkat kultivasi siluman Zilei Guangxi. Puncak tingkat 9 alam melampaui kesengsaraan. Pernah menahan 9 kesengsaraan petir jalan surgawi. Sistem. Apa maksud dari pernah menahan 9 kesengsaraan petir jalan surgawi? Mengapa awalan ini begitu panjang? Di benua Suantian situasinya begini. Jika kultivator atau siluman mencapai tingkat 9 alam melampaui kesengsaraan. Puncaknya. Dan ingin naik ke alam atas. Mereka harus menghadapi 9 kesengsaraan petir jalan surgawi. Apakah kesengsaraan petir jalan surgawi berbeda dengan kesengsaraan petir biasa? Apakah ini lagi-lagi pembagian kekuatan setelah tingkat 9 alam melampaui kesengsaraan? Pembagian puncaknya. Adik seperguruan Ye Feng. Hari ini berkatmu aku bisa mendapatkan benda berharga ini. Namun aku tetap ingin mengatakan. Aku juga sangat menyayangkan darah sari siluman ini senior Luo. Apakah ini yang Anda maksud? Aura ini benar. Ini pasti darah sari. Menggunakan Zilei Guangxi untuk percobaan. Benda ini bisa kuberikan sedikit kepada kalian. Sisanya harus kusimpan untuk anjingku. Anjing, nama panggilan temanmu sungguh aneh. Luo Kai, anjing itu bukan manusia. Ia hanyalah seekor anjing biasa. Hanya saja. Ia hanya menelan lebih dari 2000 pil King Xuan. Pil Jiuyun tingkat ketiga dan sudah berevolusi menjadi siluman. Apa-apaan ini, aku bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Anjing hanyalah anjing, kalian bercanda bukan? Hanya bercanda bukan? Beritahu aku kalian bercanda bukan? Jika tidak ada apa-apa lagi aku akan kembali dulu. Luo Kai, ikut aku, akan kuberikan kau sebuah keberuntungan. Kenapa kalian semua pergi? Jawab pertanyaanku dulu. Keberuntungan apa yang bisa ada di dalam sekte? Keberuntungan apa lagi yang bisa kau berikan padaku? Benda apa ini, bukan racun kan? Jika bukan, hubungan kita begitu baik. Benda ini juga tidak akan sampai padamu. Belum pernah melihatnya kan? Inilah batu pencerah pil sialan itu. Benar atau bohong kawan? Kau pasti akan berterima kasih kepadaku. Begitu menggigit batu itu, Luo Kai langsung merasa melayang-layang seperti dewa. Kemudian ia memasuki kondisi meditasi. 20 menit kemudian setelah efek obatnya hilang, Luo Kai merasa seluruh tubuhnya nyaman. Luo tua, benda ini benar-benar bagus. Aku tidak membohongimu kan? Batu pencerah pil ini juga milik anak itu, Ye Feng. Selain memberi 70 butir kepada sekte, ia juga menyimpan 20 butir menunggu untuk kembali dan memberikannya kepada anjingnya. Tidak disangka Xia Tianwen mengatakan biasanya membantu Ye Feng melakukan sesuatu. Langsung mendapatkan rumput pemulih jiwa 9 daun. Bahkan lelang pun tidak ia pedulikan lagi. Bahkan lari ke Xinghun untuk menjadi sesepuh di sekte putriku. Juga Bai Rihong itu. Aku menyuruhnya datang mengawasi putriku. Ternyata sekarang, ia juga sepenuhnya bergantung pada sekte putriku. Setelah mendengar itu, kemana Luo Kai pergi terburu-buru? Kau mau kemana? Kita belum minum apa-apa, benda aneh apa yang kau minum itu? Aku hanya memberitahumu saja. Kenapa kau marah kawan? Aku sudah tua. Aku hanya sendiri. Selain dirimu aku tak punya teman lain. Juga tak punya rumah. Namun kini, aku juga seharusnya punya seorang putri sebesar Tian Sui. Oh begitu, maafkan aku. Tersentuh titik sakitmu. Jadi soal putrimu mendirikan sekte. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Aku akan menjadi tetua di tempat putrimu. Dan memutuskan untuk menetap dengan damai.
Setelah berkata demikian, Luo Kai segera pergi ke Sing Hun Song. Menjilat sialan, kau sungguh tak tahu malu. Cepat kembali ke sini. Siapa sebenarnya yang dulunya berkata tak akan pernah bergantung pada orang lain seumur hidup ini? Atau menempel pada kekuatan manapun? Siapa yang berkata tak suka terikat aturan? Dan ingin menjadi orang yang bebas? Sialan masih ingin punya rumah Cih. Menurutku kau hanya ingin menumpang keuntungan Ye Feng kan? Tapi aku harus mengakui. Jika aku bukan guru agung Ye Feng, aku juga ingin menumpang harta benda, bukan aku ingin jadi tetua. Hampir lupa barang bagus seperti darah inti iblis besar ini. Bagaimana bisa hanya memberitahunya? Aku harus segera memberitahu kelima leluhur. Pergantian adegan halaman Ye Feng. Di antara bukit-bukit ilalang yang luas. Sayangnya kau selalu datang terlambat. Dalam sebuah perasaan kau masih sendiri memendam duka. Tokoh utama kita ikut-ikutan menyanyikan lagu populer Douyin. Sayangnya suaranya seperti seruan jangkrik yang serak. Pintu ditendang hingga terbelah dua dan jatuh ke tanah. Adik seperguruan, aku tahu kau sangat boros. Tapi tidak sampai taraf gila seperti ini. Begitu ya, dia mengulurkan jarinya menunjuk wajah Ye Feng. Bukan. Itu adalah jempol. Kakak seperguruan, kau harus tenang. Jangan panik dalam hal apapun. Lihat pintu kamarku rusak. Aku baru saja pergi ke pavilion koleksi kitab. Dan menemukan informasi tentang Zilei Guangxi. Zilei Guangxi. Jika tidak ada yang tak terduga. Ia adalah iblis yang sangat kuat di antara suku iblis. Pada dasarnya adalah iblis besar. Keberadaan yang mengerikan ini bisa berhasil menembus ke tahap melampaui kesengsaraan. Terlebih lagi tubuhnya juga akan terus membesar. Seiring dengan kekuatannya, Zilei Guangxi bisa tumbuh sebesar gunung kecil. Ini menunjukkan bahwa ia adalah iblis besar yang telah mencapai tahap melampaui kesengsaraan. Namun Ye Feng itu masih saja termangu dengan wajah bodohnya. Ia seolah ingin berkata, apa peduliku, aku tahu. Rasanya enak sekali. Kakak seperguruan itu langsung membatu. Ngomong-ngomong, apakah buku-buku di pavilion koleksi kitab bisa dipinjam? Sudahlah bicara padamu yang boros seperti dewa ini. Kau juga tidak akan mengerti. Pemimpin sekte menyuruh kita mengikuti adik seperguruan ke Sing Hun Song yang didirikan oleh Santa untuk mendapatkan sedikit keuntungan sepertinya. Aku harus berusaha beradaptasi dengan cara boros adik seperguruan yang gila ini. Adik seperguruan itu. Kakak seperguruannya berjalan keluar pintu dengan lesu. Meninggalkan Ye Feng dengan wajah muram. Ia masih bergumam, lalu bagaimana dengan pintuku? Mengatakan banyak hal aneh. Kau sengaja datang untuk merusak pintu kamarku kan? 10 menit kemudian akhirnya selesai. Kali ini bisa tidur nyenyak. Pintunya sudah diperbaiki dan tampak baru kembali. Adegan yang sama terjadi lagi. Namun kali ini ada perubahan yang berbeda. Pintu hancur berkeping-keping. Bajingan mana yang merusak pintuku? Ye Feng, kau sudah tidur. Tapi tidak ada yang menjawabnya. Karena pemandangan di depannya adalah seorang pengekor tren. Sedang menungging ke atas. Kelima leluhur segera berubah menjadi Doraemon mengeluarkan harta benda mereka. Jangan berkata apa-apa lagi. Aku mengerti 10 tetes darah inti ini. Anggap saja sebagai persembahan murid untuk Anda. Aku sungguh hanya ingin tidur. Aduh, sungguh tidak enak hati. Mulutnya berkata begitu. Namun tangannya dengan cepat meraih cincin penyimpanan. Guru Agung pasti telah menjualku lagi. Tetua Ye, silakan Anda istirahat. Jika ada sesuatu yang dibutuhkan, datang saja kepada aku kapan saja. Pintu ini sudahlah aku ganti saja halaman. Keesokan paginya, seekor ayam jago berdiri di atap dan berkokok. Mengganti tempat tinggal memang bagus. Barang apa yang akan dihamburkan hari ini? Ding, barang yang dihamburkan 100 batang dupa pemurni jiwa. Dupa pemurni jiwa terbuat dari pohon hitam dewa dunia bawah berusia 10.000 tahun. Setelah dinyalakan, aromanya menyebar, memiliki khasiat luar biasa. Mampu membuat raga dan jiwa mencapai kondisi kebahagiaan sempurna. Dalam keadaan seperti ini, berlatih akan menghasilkan efek 2 kali lipat dengan separuh usaha. 1 tindakan 2 manfaat. Cukup menarik. Entahlah, menghisap dupa pemurni jiwa ini akankah lebih nikmat daripada mengonsumsi obat-obatan terlarang? Desau-desau-desau. Suara yang dipahami semua orang terdengar dari semak-semak. Menandakan ada seseorang di dalamnya. Berdasarkan pengamatanku selama beberapa hari ini, setiap pagi, si bocah Ye Feng ini akan mengeluarkan beberapa benda berharga untuk dihamburkan. Pertama, saat sekte jiwa muncul, ia malah menggunakan sepihan maksud pedang mata air kuning untuk memberi makan anjing. Kemudian dalam perjalanan kembali ke sekte, pagi-pagi sekali ia melemparkan batu roh bermutu tinggi lalu. Kemarin adalah jasad singa gila petir ungu. Semuanya juga di pagi hari. Aku menduga setiap pagi, jika bocah ini tidak menghamburkan beberapa barang berharga, suasana hatinya pada hari itu tidak akan baik. Asal kita memanfaatkan waktu yang tepat, kita bisa segera mendapatkan keuntungan. Aroma apakah ini? Aroma itu masuk ke hidungnya, membuatnya merasa nyaman seolah berada di awan. Harum sekali, ini dupa pemurni jiwa. Lagi pula, ini jelas bukan dupa pemurni jiwa biasa. Batang ke-33 gemuruh. Astaga, pintu rusak lagi. Pria tua itu tiba-tiba muncul di dalam ruangan. Kemudian menarik napas dalam-dalam. Benar saja, ini dupa pemurni jiwa guru besar 5 leluhur tua. Mengapa kalian datang lagi? Ye Feng, dupa pemurni jiwa milikmu ini terbuat dari kayu roh apa? Terbuat dari pohon hitam dewa dunia bawah berusia 10.000 tahun. Oh, pohon hitam dewa dunia bawah berusia 10.000 tahun. Benarkah hanya seperti ini? Tampaknya yang disebut pohon hitam dewa dunia bawah berusia 10.000 tahun ini juga bukan barang bagus. Bahkan tidak lebih baik dari yang diberikan sebelumnya. Kali ini ia diremehkan oleh mereka. Ia masih belum berhenti dan kembali menyalakan beberapa batang dupa. Sialan, jangan menyalakannya lagi. Menyalakannya satu persatu masih terlalu lambat.
Karena ini sampah. Memang lebih cepat dibakar di dalam baskom. Melihat adegan ini, keduanya saling menyampaikan pesan. Ini 100 batang penuh leluhur tua. Ya 100 batang hatiku berdarah. Benar 1 batang dan 100 batang tidak ada bedanya sama sekali. Semua orang sangat merasa sedih. Menyayangkan dupa pemurni jiwa itu. Sementara itu si biang keladi kita sudah tertidur pulas. Si penghambur ini membakar 100 batang dupa pemurni jiwa. Malah pergi tidur. Kau ingin membuatku mati karena marah. Aku tidak tahan lagi. Ye Feng sedang beristirahat. Kalau begitu kita tidak akan mengganggu. Di luar halaman Ye Feng kau bajingan. Kau benar-benar seorang penghambur. Mengumpat memang jauh lebih melegakan. Jangankan pohon hitam dewa dunia bawah. Di medan pertempuran jalan langit yang berusia 10.000 tahun. Aku bahkan belum pernah melihat pohon yang berusia lebih dari 5.000 tahun. Lagi pula aku menduga. Dupa pemurni jiwa itu. Terbuat dari inti pohon. Usianya jelas tidak hanya 10.000 tahun. Sudahlah bagaimanapun itu barang milik Ye Feng. Tidak melihat tidak pusing. Setelah ini aku sama sekali tidak akan datang lagi. Aku benar-benar tidak tahu dari mana bocah ini mendapatkan begitu banyak harta karun. Membuat kami sangat iri. Sungguh iri, ayo pergi. Keberadaan Ye Feng di sekte juga merupakan hal yang baik. Namun kebiasaannya yang gila-gilaan dalam menghamburkan uang. Jika 2 atau 3 leluhur tua tidak bisa mengubahnya. Lebih baik memejamkan mata dan berusaha menikmatinya saja. Masuk akal, nikmati aromanya dulu, yang lain kita urus nanti. Ide ini bagus. Tampaknya semua orang setuju. Semua orang segera duduk mengelilingi rumah. Menghisapnya dengan mabuk kepayang dan terpukau. 1 jam kemudian Ye Feng terbangun. Senyum bahagia segera terukir di wajahnya. Bagus sekali, akhirnya semua dupa sudah terbakar habis. Ding, selamat kepada tuan rumah atas penyelesaian tugas. Barang-barang yang dihamburkan hari ini sudah habis. Hadiah 200 batang dupa pemurni jiwa. Terbuat dari pohon syuan dewa dunia bawah abadi yang berusia 10.000 tahun. Sistem keparat. Kau menipuku, aku bersusah payah membakar 100 batang dupa. Sekarang ada 200 batang lagi. Apa aku harus mempersembahkannya? Kau memberiku 200 batang dupa lagi, sistem kau benar-benar tidak tahu diri. Benda tidak berguna ini. Bahkan leluhur agung pun tak sudi menghirupnya. Untuk apa memberikannya kepadaku lagi? Tidak bisa, benda ini harus dibuang. Jika tidak itu akan mencoreng identitasku sebagai orang kaya raya yang suka menghambur-hamburkan harta. Keluar dari ruangan. Ia segera melihat semua orang sedang duduk di tanah. Seperti sekelompok pengemis. Leluhur agung, guru leluhur, apa yang kalian lakukan duduk di sini, Ham? Praktisi kultivasi tidak terikat pada hal-hal kecil. Benda-benda eksternal bisa di mana saja. Hanya dengan kebebasan. Itulah tingkatan tertinggi dalam berkultivasi. Wah, penjelasan leluhur agung sungguh luar biasa. Ia punya ide baru lagi. Kebetulan sekali. Biarkan para leluhur agung membantunya menyingkirkan dupa-dupa ini. Ye Feng melemparkan banyak dupa ke arah para leluhur. Lalu dengan tergesa-gesa masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan tidurnya. Apa yang terjadi ini, saudara-saudara sekalian? Mengapa aku selalu merasa seperti menjadi pengemis? Lalu ia melemparkan 200 batang dupa pemurni jiwa. Apa maksudnya? Ia tidak mengatakan apapun. Tunggu. Leluhur agung masih ingat. Sebelumnya Anda hanya mengatakan dupa pemurni jiwa ini bernilai 0 rupiah, apa raut wajahnya akan berubah? Apa raut wajahnya akan berubah, Ham? Memang benar demikian. Apa leluhur memikirkan sesuatu? Mungkin ia merasa bahwa penilaian Anda terhadapnya kurang tinggi. Setelah mendengar itu, Ye Feng mengumpat sampah. Jadi ia melemparkan dupa itu kepada kita untuk digunakan sesuka hati. Bagaimana kalau aku pergi bertanya? Ye Feng, bolehkah aku membantumu menyingkirkan dupa pemurni jiwa ini? Baik leluhur agung, saya merepotkan Anda. Cepat singkirkan barang-barang rongsokan itu. Menggunakan benda ini benar-benar menjatuhkan martabat. Ia segera terpaku. Saudara-saudara, apakah ini dunia orang kaya? Ayo kita hisap beberapa batang untuk memuaskan diri. Lensa beralih ke gua kultivasi di belakang gunung. Adik kedua ambil 20 batang ini dulu, bagian ini untuk adik ketiga. Bagian ini untuk adik keempat, bagian ini untuk adik kelima. Mendengar akan ada pembagian guru leluhur. Ye Feng segera maju untuk menjilat. Lalu bagaimana denganku? Apa yang kau lihat? Kau tidak dapat bagian. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, ia sudah diusir seperti anjing. Padahal semua orang di sana sedang mengemis. Mengapa aku tidak dapat bagian? Beri aku 10 batang juga tidak apa-apa. Kakak, bagaimana kalau kita menjadi pengemis saja? Kakak, mulai sekarang kita akan datang setiap pagi. Berjaga di tempat Ye Feng apapun yang ia tanyakan. Katakan saja normal. Meskipun menjadi pengemis terdengar agak aneh. Tetapi jika setiap hari ada harta karun seperti ini, aku rela menjadi pengemis. Pengemis memang bisa menjadi kaya raya. Sudah setua ini masih suka bercanda seperti ini. Sebenarnya ada benarnya juga jika menyebutnya pengemis. Si Ye Feng itu hanya menghambur-hamburkan barang bagus. Luo Wuming. Besok Ye Feng akan pergi ke medan perang Dao Surgawi. Kau harus menjamin keselamatannya. Ya benar. Kau ajak dia sendirian ke menara teleportasi. Medan perang Dao Surgawi. Keesokan harinya di halaman tempat tinggal Ye Feng. Tidur sepanjang hari. Rasanya sungguh luar biasa. Selamat tinggal diriku yang kemarin. Mari lihat apa barang yang akan kuhamburkan hari ini. Ding. Barang yang dihamburkan jimat penjara tingkat 2 peringkat 9x 10.000. Jimat penjara tanah dapat memadatkan diri menjadi sebuah penjara tanah. Untuk menjebak musuh di dalamnya. Menarik 6 jenis jimat pengendali. Kali ini tidak terburu-buru menghamburkan harta, nanti setelah tiba di medan perang Dao Surgawi. Mungkin bisa berguna. Di luar rumah guru leluhur sudah menunggu setengah hari. Si Ye Feng ini akan pergi hari ini. Entah apakah masih bisa mendapatkan sedikit keuntungan. Meskipun tidak memberitahu mereka berdua.
Tapi urusan mendapatkan harta gratis seperti ini tidak. Pekerjaan pengemis yang memalukan ini. Biarkan saja aku yang sebagai kakak tertua yang melakukannya. Tepat saat itu ia bertemu lagi dengan kedua adik gurunya. Kedua guru leluhur sedang memegang mangkuk pecah di tangan mereka. Membuat leluhur agung pertama tidak bisa berkata-kata. Adik kedua. Ini benar-benar keterlaluan, mengapa aku tidak memikirkan hal ini. Lagi pula mereka datang untuk mengemis. Ternyata masih kurang mangkuk usang. Kakak sulung, bagaimana kalau begini saja? Jika hari ini kita bisa mendapatkan bagian, kita bagi separuh untuk satu sama lain. Nah baru begitu. Tunggu di kejauhan sesosok bayangan manusia muncul lagi. Anak ketiga dia muncul dengan malu-malu sambil memegang mangkuk usang. Kakak sulung kakak kedua tidak keberatan kan kalau adik ketiga ikut bergabung. Mereka bertiga saling menatap, mangkukmu lumayan juga ya. Tiba-tiba sepasang kaki indah yang menggoda muncul. Sialan, alur macam apa ini, pandangan hidupku hancur total. Ini sungguh pemandangan yang menyakitkan mata. Berusaha keras menciptakan gaya busana. Mengikuti tren benua Swantian dengan ketat. Kakak sulung, apakah yang lain juga sudah ada semua? Rekomendasi hari ini. Jubah Taois gaya kuno dipadukan dengan riasan liar. 3 menit mengajarkanmu bagaimana membuatnya. Tidak bisa berhenti. Kalau begitu anak kelima pasti juga sudah datang, benarkan dia di mana? Bukankah dia sudah datang sejak tadi? Sialan, anak keempat sadarlah. Mengerikan sekali. Aku curiga anak keempat terkena rabies. Anak kelima di sebuah sudut seorang pengemis. Muncul dengan pakaian compang-camping. Anak kelima ini hanya mengemis saja, apakah perlu sampai menghayati peran sedalam ini? Pada saat yang bersamaan, Ye Feng sepanjang hari hanya tahu tidur. Hari ini dia harus dibangunkan lebih pagi PFFFT. Melihat pemandangan ini, dia segera memuntahkan seteguk darah. Kamu juga datang. Perlukah aku memberimu sebuah mangkuk? Aku tidak melihat apa-apa. Siapkan dulu baru bicara 10 menit kemudian, sialan. Ye Feng membuka pintu. Melihat 5 pengemis berdiri menjilat. Bersamaan dengan kemunculannya 5 mangkuk usang itu pun jatuh seketika. Mengapa kelima leluhur agung ada di sini? Melatih mental. Bagaimana, apakah ini cara kalian mengalami kesengsaraan dunia manusia? Berlari ke tempatku. Apakah kalian ingin aku memilih orang yang paling memenuhi syarat? 5 wajah yang berperan sebagai pengemis pun muncul. Ye Feng sekalian melemparkan beberapa tetes esensi darah. Telah diberikan kepada kelima leluhur. Membantu menilai pengemis sungguh terlalu melelahkan. Masih harus mengeluarkan uang sendiri. Murid sebaik aku ini mau dicari di mana lagi? Sudah waktunya mencari guru. Hahaha, berhasil. Cara ini memang berguna. Kata-kata belum selesai diucapkan. Dia langsung ditarik untuk membagi barang. Anak kelima kita berbagi kebahagiaan, berbagi kesulitan. Kita semua adalah keluarga. Kamu juga harus membiarkan kami menjilat sesuatu kan? Kelima saudara ini akrab seperti saudara kandung. Pemandangan beralih ke aula utama sekte Halo Guru Besar. Sudah lama menunggu Ye Feng. Ketika kamu keluar, apakah kamu melihat para leluhur itu? Ada, aku melihat memang pantas disebut petarung kuat. Melakukan pertapaan keras untuk melatih mental. Bahkan menjalani ujian seperti pengemis. Terlebih lagi demikian meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa. Tetapi murid mengerti. Oleh karena itu, aku sekalian saja menyumbangkan 10 butir esensi darah iblis kepada kelima leluhur. Yang terlihat paling menyedihkan. Omong kosong apa melatih mental? Mereka itu menyamar sebagai pengemis, tahu tidak? Melatih omong kosong. Mereka menjadi pengemis hanya untuk menjilatmu. Kali ini mereka berhasil. Lain kali mereka akan lebih tidak tahu malu, sudahlah. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa dengan masalah ini. Biarkan saja mereka jadi seperti apa nanti. Lagi pula hanya bercanda saja, guru besar. Apakah murid-murid lain sudah siap semua? Kapan kita akan melalui menara teleportasi menuju medan perang Tiandao? Leluhur agung sudah memerintahkan. Kita berangkat sekarang. Sesaat kemudian, Ye Feng dan guru besar akhirnya meninggalkan tempat ini. Para leluhur berkata dengan menyesal. Meskipun anak ini baru datang beberapa hari. Tetapi begitu dia pergi, aku sudah merindukannya. Sungguh seorang teman akrab. Jika dia pergi seperti ini, dia tidak akan kembali ke sekte Shinji lagi. Sekte memiliki formasi pelindung sekte yang besar. Bagaimana kalau kita juga pergi ke sekte Singhun? Mendengar perkataan itu leluhur agung marah hingga memuntahkan darah. Kalian jangan terlalu tidak tahu malu. Menjadi pengemis itu sudahlah. Ternyata masih mengejar sampai ke sekte Singhun untuk menjilat. Lihat anak kelima betapa dia menjaga martabatnya. Dia pasti tidak akan melakukan hal semacam itu. Tiba-tiba anak kelima membawa ember air dan pergi. Kakak sulung, aku juga pergi. Sekteku serahkan pada Anda. Budi baik yang besar ini tak terkatakan selama tinggal Singhun Song. Tiba-tiba aura seseorang meledak menembus langit biru. Leluhur agung sudah bersungguh-sungguh. Kalian semua tetap di sekte. Jangan ada yang berani meninggalkan Singhun Song. Sudah kukatakan kalau tidak tanggung sendiri akibatnya. Melihat situasi itu, para leluhur lainnya sangat terkejut. Tidak disangka ia benar-benar membuat marah kakak sulung. Adegan beralih ke sisi guru buyut Ye Feng. Mengapa begitu sunyi dan tentram? Di jalan tidak ada jejak iblis agung atau kultivator. Sama sekali berbeda dengan situasi di Singhun Song. Mungkin saja sudah dibunuh habis oleh para kultivator di sekitar untuk dijadikan ajang latihan. Lagi pula binatang iblis di medan perang jalan langit 3 kali lebih kuat dari binatang iblis biasa. Binatang iblis di medan perang jalan langit bisa membunuh 3 ekor binatang iblis biasa pada tingkat yang sama. Ini adalah tantangan bagi para kultivator mengenai tidak bertemu kultivator. Bukan tidak mungkin lagi pula. Swantian Dalu sangat luas. Saat sedang berjalan tiba-tiba ada seseorang berdiri di hadapan mereka. Menghalangi jalan, oh begitu rupanya. Bagaimana bisa bertemu denganku, ini benar-benar takdir yang kuat. Saya tidak tahu apakah kalian berdua bisa membuatku puas. Sedikit.
Wah, baru setelah 50 lebih episode melihat semangka sebesar ini. Itu Wuming berkeringat deras, ini gawat. Dia adalah iblis agung Ye Feng. Aku akan tinggal untuk menahan musuh. Kau pergi duluan para penonton lajang sekalian. Jangan halangi aku. Gadis iblis itu tiba-tiba mengeluarkan raungan dahsyat yang mengguncang langit. Jangan pergi para penonton sekalian. Sebelum pergi silakan sukai dan berlangganan dulu. Mengapa harus pergi terburu-buru, kenapa? Temani aku bermain dulu. Setelah berkata demikian, gadis iblis itu lantas melancarkan satu serangan. Mengandung kekuatan yang sangat besar. Sekarang tidak bisa melarikan diri, suara dentuman keras. Sebuah kekuatan telapak tangan yang kuat menghantam penghalang pelindung mereka berdua. Ye Feng dan Wuming. Wuming berkata dengan khawatir, benar saja itu adalah tingkat kesengsaraan ilahi tingkat ke-9. Gadis iblis itu menjulurkan lidahnya dan berkata dengan menggoda, baiklah. Bagaimana kalau kita melakukan perdagangan yang menarik? Selama kalian bisa mengeluarkan sesuatu yang membuatku tertarik, aku akan membiarkan kalian pergi dengan selamat. Wuming memusatkan kekuatannya di telapak tangan, memutuskan untuk bertarung sampai mati. Dia mendengus. Perkataan bangsa iblis sama sekali tidak boleh dipercaya. Namun di sekelilingnya tumpukan besar batu kristal sedang bertebaran. Dan terbang, malah semuanya jatuh ke depan gadis iblis itu. Dia juga berkata dengan terkejut, ini apa? Wuming memasang wajah cemberut. Ye Feng, apakah kau sudah gila? Ini hanyalah permainan iblis agung untuk mengolok-olok kita. Sedikit trik belaka. Sekarang kau mengeluarkan harta karun seperti ini. Dia akan semakin tidak mungkin melepaskanmu. Menghadapi kekhawatiran Wuming, Ye Feng dengan tenang berjongkok dan berkata, Guru buyut, kalau dia menipu kita, bukankah itu lebih baik? Hahaha, nanti aku sendiri yang akan membunuhnya. Hanya seekor binatang iblis belaka tidak perlu dipedulikan. Wuming berkata dengan terkejut. Apakah kau masih punya rencana tersembunyi? Gadis iblis itu melihat kualitas batu kristal itu. Segera mengenali asal-usulnya. Dia menjadi bingung. Ini apa? Darah esensi iblis agung. Pernah mengalami 9 petir kesengsaraan jalan langit. Aku baru saja mengalami 2 petir kesengsaraan jalan langit saja. Lawan ini hanyalah 2 orang tak berguna. Mengapa seseorang dengan tingkat ki kondensasi tingkat ke-9 di puncaknya bisa memiliki darah esensi iblis agung? Situasi macam apa ini? Lalu dia berbalik sambil mengipasi dirinya, berkata, kalian pergilah. Ternyata dia khawatir. Identitas kedua orang ini mungkin sangat berbahaya. Tidak bisa dilawan, tidak bisa dilawan. Wuming dengan cepat membuka penghalang pelindung, menarik Ye Feng dan langsung pergi. Ayo pergi, peduli amat apakah perkataannya benar atau bohong. Kita pergi dulu lalu bicara lagi. Ye Feng tertawa, pergi kenapa sih? Baru saja dengan susah payah bertemu seekor binatang iblis. Belum sempat menyaksikan kegagahan iblis agung. Bagaimana bisa pergi? Wuming melambaikan tangannya, berkata dengan pelan-pelankan suaramu. Jangan memprovokasi lawan lagi. Namun Ye Feng sengaja berkata dengan keras. Lihatlah. Aku masih punya 50 tetes darah esensi iblis agung. Asalkan kau membunuhku, ini semua akan jadi milikmu. Wuming menghela napas, hidup ini sungguh tiada harapan. Sungguh suatu bencana. Sementara Ye Feng dalam hati diam-diam merencanakan. Jika aku menghadapi bahaya, pasukan pengawalku akan muncul dengan megah. Apa yang akan terjadi? Hahaha, dia masih memprovokasi. Selama kau membunuhku, darah siluman agung ini akan menjadi milikmu sepenuhnya. Siluman wanita itu agak khawatir. Pemuda itu pasti bukan orang biasa. Dia pasti dilindungi oleh sosok berdaya mengerikan belakangan ini. Selama aku berani bertindak, aku pasti akan mati tanpa tempat dikuburkan. Begitu ia berpikir, pakaian di tubuhnya robek. Dalam sekejap mata, lapisan aura merah menyelimutinya. Ia telah berubah menjadi wujud setengah manusia setengah belalang sembah. Ye Feng tersenyum. Menunjuk belalang sembah raksasa itu. Guru buyut. Anda tahu siluman itu kelihatannya sangat keren. Wuming menjelaskan, belalang sembah haus darah. Selama terus menelan darah esensi, ia bisa menjadi lebih kuat. Itu adalah siluman yang kuat dan sangat sulit dihadapi. Tak disangka, siluman wanita itu segera lari tanpa jejak. Ia berkata cemas. Aku bahkan terus-menerus menunjukkan wujud asliku karena terburu-buru. Setelah beberapa saat merasa sudah lari cukup jauh, ia terengah-engah. Terengah-engah, kurasa sampai di sini sudah cukup. Kemudian ia mengeluarkan darah siluman agung itu dan memeriksanya. Ia menghibur diri, apakah aku terlalu berhati-hati? Bagaimana jika pihak lain hanya kebetulan mendapatkannya? Siluman agung tingkat seperti ini bukan sesuatu yang bisa mereka hadapi. Setelah itu ia menyelipkan batu esensi itu ke dadanya. Lalu pergi dengan tenang. Kali ini apapun yang terjadi, sama sekali tidak rugi. Tiba-tiba suara nyanyian berkumandang. Yan Jinfan merampok keempat penjuru merasa senang dan bebas. Siluman wanita itu terkejut. Dari kejauhan Ye Feng sedang menunggangi seekor sapi. Dan bergegas mendekat dengan penuh semangat. Berteriak prestasi besar dalam membasmi siluman. Tepat pada hari ini, para pahlawan di aula menyanyikan lagu angin besar berdesir. Apa yang bisa dilakukan pengikut? Apakah ini terbang dengan kecepatan tinggi? Siluman wanita itu sudah terbatuk-batuk hingga tak bisa berkata-kata. Kepala sapi itu ternyata adalah lelaki tua itu. Wuming berteriak hampir terkejar. Tapi aku tidak bisa mempertahankannya lama. Ye Feng, berikan aku beberapa batu roh lagi. Ye Feng dengan murah hati menyebarkan setumpuk batu roh. Untuk memulihkan kekuatan fisik guru buyut. Berteriak memberi semangat. Guru buyut semangat. Semangat siluman wanita itu ketakutan sampai hampir menangis. Mengapa masih mengejarku? Ye Feng berkata dengan penuh semangat. Jangan lari-mari bertarung habis-habisan. Jika aku kalah kau bisa melakukan apapun padaku. Jika kau kalah jadilah hewan peliharaanku. Siluman wanita itu melarikan diri sambil menangis. Siapa yang mau bertarung denganmu? Aku kembalikan darah siluman agung itu, biarkan aku pergi. Wuming perlahan melambat membujuk Ye Feng.
Aku hampir tidak bisa mengejar bagaimana kalau kita menyerah saja. Ye Feng memberi saran sungguh tidak ada waktu lagi. Guru buyut cepat lemparkan aku ke depan. Wu Ming dengan enggan setuju baiklah. Kemudian ia berteriak kepada Ye Feng. Kau hati-hati. Lalu melemparkan Ye Feng ke arah siluman wanita itu. Dengan suara sos, ia sudah mendekati siluman wanita itu. Siluman wanita itu memejamkan mata erat-erat. Dengan sembarangan mengayunkan dua pisau ke wajah Ye Feng. Pergi kau pergi krak-krak. Tiba-tiba ruang di sini pecah berkeping-keping. Wu Ming pun berkeringat dingin. Tidak tahu apa yang terjadi. Siluman wanita dan Ye Feng juga terpaku. Apa yang terjadi? Dari celah ruang, muncul wajah yang dipenuhi aura membunuh. Seorang pria raksasa. Rambutnya berdiri tegak bagaikan seorang saya super. Dengan 8 kotak otot perut yang merobek ruang. Tempat ini sungguh bising. Kemudian ia menangkap kilatan petir merah. Petir itu melintas di udara. Lalu meremukannya. Suara guntur ini terlalu bising. Ia lalu segera bergegas ke sisi Ye Feng. Tuanku, hamba terlambat menyelamatkan, mohon ampun. Ye Feng berkata dengan gembira, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kau datang tepat pada waktunya. Entah mengapa. Dengan satu tinjunya, ia mengubah ruang menjadi sebidang tanah. Agar bisa berdiri di atasnya. Ia berlutut dan memberi hormat. Tuanku, hamba telah mengatur ruang dengan baik. Anda bisa berdiri di atasnya sekarang. Ye Feng melompat turun dan bertanya. Kau adalah salah satu anggota pasukan pengawal pemboros. Hanya ada kau seorang diri. Baru saja mendarat di lempengan angkasa. Ye Feng langsung melompat-lompat beberapa kali menguji kekerasannya. Pria itu melanjutkan laporannya. Bahaya yang Tuan hadapi saat ini. Hanya membutuhkan saya sendiri sudah cukup. Jumlah pasukan pengawal mencapai puluhan ribu dan akan tergantung pada keselamatan Tuan. Mengirimkan jumlah orang yang berbeda. Kemudian ia langsung menyerbu ke hadapan gadis iblis itu. Lalu bertanya dengan suara rendah, kau perlu aku menyingkirkan bahaya di hadapanmu ini? Gadis iblis itu segera berkata, Tuan, saya salah. Tuan besar, mohon jangan bunuh saya. Ye Feng mengangkat bahu, baiklah. Sudah, kau kembalilah dulu. Jika ia kembali berniat membunuhku, maka aku akan merepotkanmu untuk datang lagi. Orang itu menerima perintah. Kemudian menyelam kembali ke celah angkasa. Ia menunduk menerima perintah tidak merepotkan. Dapat menyumbangkan kekuatan. Menyumbangkan kekuatan bagi junjunganku adalah kehormatan kami. Saat itu, Ye Feng berkata dengan wajah tersenyum lebar, sekarang kuberikan dua pilihan padamu. Yang pertama menjadi piaraan perangku atau mati. Gadis iblis itu segera bersujud lalu berkata dengan gemetar. Tuan Baginda, saya akan menuruti segala perintah Anda. Tiba-tiba selembar kertas aneh muncul di udara. Benda apa ini, tulisan di atasnya? Mengapa saya tidak bisa membaca satupun hurufnya? Wu Ming menjelaskan. Itu adalah kontrak darah Tian Dao. Cukup teteskan setitik darah segar di atasnya. Segala sesuatu miliknya akan berada dalam genggamanmu. Ye Feng melirik gadis iblis itu. Ia saat itu menunjukkan raut wajah yang menyedihkan. Menutupi dada yang montok dengan kedua lengannya, matanya berkaca-kaca. Ye Feng segera menggigit jarinya hingga darah segar mengalir deras. Setelah itu ia menandatangani kontrak darah lalu tertawa terbahak-bahak. Setitik darah ditukar dengan satu piaraan perang, benar-benar keuntungan besar. Setelah menerima darah segar, kontrak darah itu tiba-tiba mengalami perubahan aneh. Bahkan gadis iblis itu pun merasa ada yang tidak beres. Seluruh tubuhnya menjadi panas membara. Sebuah tanda muncul di perut bagian bawahnya. Sistem menampilkan pesan. Selamat kepada tuan rumah karena telah menaklukkan belalang sembah darah. Selamat-selamat. Ye Feng membungkuk mengelus kepala belalang sembah itu dan berkata, mulai sekarang aku adalah tuanmu. Namaku Ye Feng. Setelah itu kelompok beranggotakan 3 orang itu melanjutkan perjalanan. Wu Ming bertanya kepada Ye Feng. Aku tahu kau berasal dari alam atas. Tapi sebenarnya siapa kau? Ye Feng menggaruk kepalanya, aku. Guru kakek. Aku hanya murid inti pertama dari guru mulia. Wu Ming tertawa terbahak-bahak. Tian Sui benar-benar mendapatkan murid yang baik. Ye Feng tersenyum masam. Jadi guru kakek tidak keberatan dengan identitasku. Ketiga orang itu berjalan hingga hari gelap. Saat itu ketiganya sudah tiba di bawah menara teleportasi. Medan perang Tian Dao. Ye Feng memandangi kerumunan di bawah lalu berseru, guru kakek. Di sini benar-benar lautan manusia. Wu Ming menjelaskan, tentu saja. Meskipun medan perang Tian Dao berbahaya, namun setiap alam kultivasi memiliki ruang medan perang yang terpisah. Oleh karena itu keamanannya tetap terjamin. Ia menunjuk dan berkata, dan karena alasan inilah, di medan perang Tian Dao ini, orang-orang yang mencari keberuntungan dan sumber daya kultivasi, tentu saja tak terhitung jumlahnya. Ye Feng berpikir dalam hati, aku bisa menghadapi 200 kakak dan adik seperguruan di sini. Maka itu pasti menempatkanku di antara yang terbaik. Ia teringat adegan dirinya berdiri di atas tumpukan kakak dan adik seperguruan. Ia terkejut dalam hati lalu buru-buru bertanya kepada sistem. Jika aku menghadapi bahaya di medan perang Tian Dao, apakah pasukan pengawal pemboros akan menampakkan diri? Sistem memberikan pemberitahuan ding. Pasukan pengawal pemboros sama sekali tidak mengindahkan hukum-hukum medan perang Tian Dao. Dan dapat muncul kapan saja. Ye Feng dengan gembira mengacungkan jempolnya, itu benar-benar hebat. Luar biasa, saya merasa tenang. Kemudian ia memerintahkan Tang Lang Xiao Sui. Nanti kau kawal guru kakek kembali ke sekte. Tidak perlu menungguku di sini lagi. Aku pergi dulu. Sementara itu Wu Ming diam-diam merasa gembira, sangat ingin segera kembali. Untuk memberitahu para tetua klan itu bahwa ada iblis besar yang telah melewati 2 kesengsaraan petir Tian Dao telah bergabung dengan sekte. Sekte Xinjizong kami sekarang. Seharusnya bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Beberapa menit kemudian ia memasuki medan perang surgawi. Ye Feng sedikit kecewa.
Inilah medan perang surgawi. Sesosok bayangan. Dari pohon di sebelahnya. Suara seorang pria terdengar. Saudaraku, apakah kau baru pertama kali kemari? Ye Feng berkata terus terang. Ya, ini pertama kalinya aku datang ke medan perang surgawi. Seorang pria gemuk besar melompat turun dari pohon dan berkata. Apa kekuatanmu? Perlukah aku mengantarmu? Aku ini pelanggan tetap medan perang surgawi. Ye Feng memperkenalkan dirinya. Puncak tingkat ke-9 alam Qidong. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Kemudian keduanya bersama-sama mengangkat kepalan tangan dan berseru, saudara baik, mari membentuk kelompok. Si gemuk berpikir dengan yakin. Apakah kau murni atau bodoh? Menjawab apapun yang ditanyakan. Mungkinkah ada kartu tersembunyi? Makanya tidak takut. Kenapa? Ye Feng juga mencibir. Apakah kau ingin berkomplot melawanku? Begitu datang langsung mendekatiku dan berkata. Di dunia ini aku belum pernah membunuh siapapun. Merasa sedikit menyesal kepada pasukan penjelajah waktu. Si gemuk mulai berbicara tanpa henti. Tidak kusangka kau pertama kali kemari. Bahkan tanpa didampingi sesepuh. Begini saja semua sumber daya yang didapatkan. Kita bagi rata bagaimana? Ye Feng menjawab, baik. Si gemuk berpikir dalam hati, jika kekuatanmu tinggi, maka aku akan patuh membentuk kelompok. Tapi jika kekuatanmu tidak sepertiku, maka maafkan aku. Setelah berjalan sebentar si gemuk memperkenalkan dirinya bernama Li Fei. Li Fei berkata, kakak Ye Feng. Kau pertama kali kemari. Kalau begitu mari ukur kekuatan dengan tikus punggung besi. Tikus punggung besi adalah tikus di area ini. Setiap ekor memiliki lapisan cangkang batu. Terlihat sangat keras. Li Fei berbicara tanpa henti. Kekuatan mereka berfluktuasi antara tingkat ke-5 hingga ke-8 alam Qidong. Di sini mungkin ada 300 ekor. Ia berpikir dalam hati, biarkan aku melihat kekuatan apa yang kau miliki. Ye Feng tersenyum dan berkata, baiklah. Seketika itu juga melambaikan tangan dan melemparkan tumpukan jimat. Li Fei terperangah, sialan. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak jimat ini, untuk apa? Semuanya jimat tingkat 9 kualitas 2. Ye Feng berkata dengan tenang, untuk apa? Tentu saja begini. Akan lebih mudah untuk bertindak seperti ini. Di tangannya sebilah pedang cahaya perlahan terbentuk. Tikus-tikus sedang menggeliat menunggu. Tiba-tiba beberapa duri aneh muncul entah dari mana. Sekelompok tikus panik dalam kekacauan. Karena duri-duri menyerang di mana-mana mengeluarkan suara cicit. Suara cicit memenuhi seluruh area. Setiap yang terperangkap cepat ditusuk mati oleh sebilah pedang Ye Feng. Begitulah 300 tikus terbunuh satu persatu. Satu demi satu Li Fei juga merasa terkejut. Ia berteriak ketakutan, kakak. Kau bahkan menggunakan lebih dari 300 jenis jimat kendali. Jimat kendali semahal ini. Apa kau sedang berburu monster iblis atau sedang menghamburkan harta? Setengah jam kemudian, seluruh area adalah kurungan duri yang terbentuk dari jimat. Ye Feng menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan percaya diri, kakak Li Fei. Bagaimana kekuatanku? Li Fei berpikir dalam hati. Penjara duri tanah milik Ye Feng barusan. Ia mencoba menusuknya. Menguji kekuatannya. Kecuali mengerahkan kekuatan penuh. Jika tidak, sama sekali tidak bisa dihancurkan. Tidak kusangka orang ini menunjukkan penjara tanah yang begitu kuat. Apakah untuk berjaga-jaga terhadapnya? Atau untuk pamer? Perlukah bermain semewah ini? Ye Feng bertanya dengan terus terang, kakak Li Fei. Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Ayo pergi, Li Fei bertanya dengan terkejut. Pergi. Apakah inti iblis di dalam monster iblis ini tidak diperlukan? Darah esensi monster iblis tingkat rendah ini. Meskipun tidak bernilai. Tapi itu juga sebuah penghasilan tidak diperlukan. Ye Feng melambaikan tangannya dengan jijik dan berkata. Tidak kusangka kakak Li Fei kau begitu berkekurangan. Kalau begitu monster-monster iblis ini kuberikan padamu. Li Fei pucat pasti berpura-pura. Teruslah berpura-pura, kita semua datang untuk mendapatkan sumber daya. Monster iblis ini juga bukan jumlah kecil. Akan kulihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Seorang pria aneh berlari dari kejauhan. Ia melesat di hadapan mereka berdua lalu berteriak nyaring. Hai anak-anak muda. Kalian. Jika tidak ingin mati cepat serahkan bangkai tikus punggung besi itu. Berikan padaku. Ye Feng tidak senang. Bajingan mana kau ini berani-beraninya menggangguku bocah. Dalam hatinya ia diam-diam bersuka cita. Akhirnya aku bertemu seorang perampok. Kalau begitu jadikan kau persembahan. Seketika itu juga sekumpulan duri kembali tumbuh mengepung orang itu. Orang itu diliputi rasa gentar. Aku sudah melihatnya menggunakan lebih dari 300 jimat. Mengapa ia masih punya sebanyak ini? Dengan suara berat orang itu mencoba meloloskan diri. Menyerang duri-duri itu. Beberapa saat kemudian setelah berjuang keras. Orang itu sudah menghancurkan 13 penjara tanah. Hanya tersisa yang terakhir. Ye Feng mencibir, tidak, aku masih punya banyak. Kemudian ia membentangkan 2 tumpuk jimat baru sambil memamerkannya. Hati Li Fei terkesiap. Untung saja aku berhati-hati dan tidak menyinggung Ye Feng. Orang itu terjebak dalam kurungan memaki dengan geram bajingan. Apa hebatnya mengandalkan kekuatan luar semacam ini? Jika kau berani lepaskan aku, kita akan beradu kekuatan. Dengan suara kletak Ye Feng dengan dingin menghabisi nyawa orang itu. Ia dengan dingin melontarkan sebuah kalimat. Kau tidak punya hak untuk melawanku. Kemudian ia menarik pedangnya, orang itu sudah tewas. Li Fei gemetar sambil berpikir dalam hati. Tindakan ini sungguh terlalu bengis. Mengingat kembali ekspresi Ye Feng saat baru bertemu dengannya. Li Fei awalnya mengira ia adalah orang yang polos dan baik hati. Tak disangka semuanya itu hanyalah sebuah penyamaran. Ia hampir saja tertipu. Ye Feng tertawa terbahak-bahak. Saudara Li Fei, bawalah jimat-jimat ini. Jika nanti bertemu masalah lagi gunakanlah sebebas-bebasnya. Li Fei tertawa hambar 2 kali, aku mengerti. Li Fei kembali bergumam kagum. Sebanyak ini jimat.
Pantas saja Ye Feng tidak menghiraukan bangkai siluman. Ia sama sekali tidak kekurangan uang. Sementara itu Ye Feng bergumam cemas pada diri sendiri hampir saja lupa. Hanya tersisa 5 jam lagi sebelum hari esok tiba. Dan lebih dari 9.000 jimat belum habis terpakai. Waktu berlalu dengan cepat. Keduanya menggunakan jimat-jimat itu dan membuat kekacauan di seluruh area. Macan tutul harimau rubah beruang mereka membunuh apapun yang mereka temui. Sungguh sangat mudah. Hingga suara ding yang familiar berbunyi. Selamat kepada tuan rumah. Telah menghabiskan produk boros hari ini. Hadiah 1000 poin boros, hadiah 100 butir pil pencerahan. Kini, Ye Feng sudah sejak tadi terkulai lemas di tanah karena lelah terengah-engah. Ia berbaring di tanah memandangi notifikasi sistem. Ia menghela napas lega akhirnya habis juga. Li Fei dengan gembira berkata kepada Ye Feng. Saudara Ye Feng, jimat-jimatmu itu sungguh menghemat waktu. Kali ini berkat dirimu aku mendapat banyak keuntungan. Ia tidak mengungkapkan keuntungan semalaman itu. Yang nilainya bahkan tidak mencapai setengah dari jimat yang ia buang. Li Fei berpikir dalam hati Ye Feng. Kau pasti adalah murid inti dari sekte manapun. Sama sekali tidak boleh disinggung. Ye Feng duduk tegak. Wahai Li Fei, aku juga tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Makanlah pil pencerahan ini. Aku akan menjagamu dari samping. Li Fei menerima pil pencerahan itu dengan cemas berpikir bagaimana ini. Apa yang harus kulakukan? Jangan-jangan ini racun. Tetapi jika aku tidak memakannya. Orang yang suka menindas dengan kekuasaan ini. Akankah ia mengeluarkan semacam pusaka untuk melawanku? Li Fei memantapkan hati menelan pil itu dalam sekali telan sudahlah. Pasrah pada takdir. Begitu pil masuk ke perut. Pikirannya segera menjadi jernih. Li Fei sangat terkejut. Perasaan apa ini? Ye Feng mengingatkan, apa kau bodoh? Efek pil pencerahan. Hanya dapat bertahan 20 menit. Cepatlah berlatih. Waktu tidak banyak lagi. Li Fei segera duduk bersila memusatkan perhatian. Ye Feng berpikir dalam hati. Andai kata pil pencerahan tidak terlalu banyak. Aku tidak akan memberikannya padamu. Lagi pula. Aku masih harus menyisakan 20 butir untuk anjingku makan. Anak anjing di kejauhan menggonggong ketakutan. Gug gug gug, aku mohon padamu jangan beri lagi. Tolong. 20 menit kemudian Li Fei menghela napas panjang. Saat ia memasuki alam pencerahan. Ternyata ia malah terdiam tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan sia-sia menyia-nyiakan 2 menit. Li Fei bangkit berdiri berkata dengan tulus, KKY. Kebaikan hati ini akan Li Fei kenang di hati. Ia menunjuk dadanya dan berkata, kelak jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan, datang saja mencariku. Ye Feng bertanya dengan acuh tak acuh, kalau begitu dari dunia mana kau berasal? Li Fei memperkenalkan diri, KKY, saya dari alam Tianhuo. Ye Feng penasaran, alam Tianhuo. Ini pertama kalinya saya mendengarnya. Saya dari alam Suantian. Li Fei menggaruk-garuk kepalanya karena malu. Rupanya. Alam Tianhuo kami sama sekali tidak punya nama. Dalam bayangan Li Fei, Ye Feng akan berkata, jika kita berasal dari daerah yang sama, maka semua ramuan ini akan kuberikan padamu saudaraku. Lalu ia akan mengeluarkan banyak pil pencerahan dan memberikannya sayangnya. Mana ada begitu banyak kebetulan di dunia ini. Lebih dari 10 menit kemudian, keduanya tiba di tempat yang berkilauan cahaya. Ye Feng bertanya, ada apa? Li Fei berkata dengan riang, KY, kita akan jadi kaya kali ini. Setelah berkata demikian ia pun meluncur ke area di depan. Li Fei dengan bersemangat menggali tambang. Sambil menggali ia berkata dengan gembira, kristal roh ini adalah kristal roh tingkat rendah. Sepertinya ada sekitar 200 keping. Melihat ini Ye Feng berkata dengan sedikit kesal. Melihatmu begitu gembira aku serahkan semua ini padamu. Baru saat itulah Li Fei berani menanyakan keraguan dalam hatinya, KY. Kau tidak membutuhkan apapun. Bolehkah saya bertanya untuk apa sebenarnya kau datang ke sini? Ye Feng menjawab dengan jujur. Hanya untuk bersenang-senang, saya punya banyak barang bagus di persediaan saya. Sumber daya di medan perang jalan surgawi. Tidak terlalu menarik bagi saya. Keringat dingin mengucur dari Li Fei. Bagaimana bisa kata-kata seperti itu diucapkan begitu saja? Li Fei melanjutkan, KY, jika kau ingin menghabiskan uang, mengapa tidak pergi ke kota Tiandao saja? Ye Feng dengan riang gembira, kota Tiandao di mana itu? Li Fei mulai bercerita. Kota Tiandao adalah keberadaan paling istimewa. Di medan perang jalan surgawi. Di sana harta karun, sumber daya dan teknik budidaya tak terhitung banyaknya. Asal ada uang apapun bisa dibeli. Selain itu di sana ada peraturan hukum. Sehingga tidak akan ada insiden perampokan. Menurut Ye Feng, tempat itu bagaikan surga bagi anak-anak boros. Kemudian Li Fei dengan bangga mengeluarkan sebuah tiket dan berkata, tapi untuk memasuki kota Tiandao, harus memiliki lencana Tiandao. Saya kebetulan punya satu. Tapi hanya bisa tinggal di kota Tiandao selama 1 hari. Ye Feng membelalakan matanya, di mana kau mendapatkannya? Li Fei menggaruk-garuk kepalanya, saya mendapatkannya secara tidak sengaja di sebuah reruntuhan. Meskipun ingin pergi, tapi saya dengar barang-barang di kota Tiandao sangat mahal. Uang saya yang sedikit itu hanya akan sia-sia jika pergi ke sana. Lencana Tiandao ini. Jadi saya menyimpannya. Siapa tahu suatu hari nanti bisa menyelamatkan nyawa saya. Li Fei berkata dengan bangga. Kau memberiku pil pencerahan. Itu sama saja dengan memberiku sebuah kesempatan besar. Kelak mungkin tidak akan ada kesempatan untuk bertemu lagi. Lencana Tiandao ini saya berikan kepada KY. Ye Feng buru-buru menghentikan, tunggu. Saya tidak suka menerima barang orang lain secara cuma-cuma. Botol pil pencerahan ini untukmu. Ia buru-buru mengeluarkan sebotol pil obat dan memberikannya kepada Li Fei. Li Fei berkali-kali mengucapkan terima kasih. Terima kasih KY. Terima kasih KY. Saya tahu KY bukan orang yang pelit. Ye Feng tidak menghiraukan. Saat itu sedang menggigit jarinya hingga berdarah bersiap menggunakan tiket tersebut.
Dengan bingung ia bertanya mengapa harus menggunakan darah untuk melakukan apapun. Begitu darah meresap ke dalam tiket seketika terjadi perubahan aneh. Segumpal asap keluar dari tiket, membungkus tubuh Ye Feng. Kemudian di hadapan Li Fei, Ye Feng menghilang sepenuhnya. Li Fei tersenyum puas. Dengan sebuah lencana Tiandao yang tidak berguna. Aku menukarnya dengan 30 pil pencerahan. Sangat menguntungkan. Dari langit sebuah pusaran kecil muncul. Pusaran itu semakin membesar. Kemudian Ye Feng jatuh keluar dari pusaran itu. Terjatuh di tanah yang rata. Ia menggosok-gosok pantatnya. Di sekelilingnya ada jalan yang dilapisi ubin persegi. Kemudian ia tertegun. Ini adalah kota Tiandao. Di sekelilingnya adalah kota yang ramai dan makmur. Persis seperti dunia modern. Orang-orang di sekelilingnya melihatnya berteriak-teriak. Dan semuanya menoleh menatapnya dengan penuh perhatian. Semua mengejek apakah orang ini gila, dari mana datangnya udik ini. Cepat menjauh dari orang itu. Setelah beberapa saat, Ye Feng sudah memakai kacamata hitam. Memakai penyuara telinga bergoyang mengikuti musik. Tinggal di sini membuat merasa santai. Bagai pulang ke rumah. Orang-orang di sekitarnya mulai berbisik-bisik saat melihatnya. Alam perampasan Qi. Apa yang dilakukan alam perampasan Qi di kota Tiandao? Ia sangat kesal. Apakah orang-orang ini gila? Di kejauhan seseorang sedang bertengkar. Cici, sampah apa yang kau tulis ini? Cici, kapan gambar-gambar buatanmu itu benar? Di kejauhan rambut kedua orang itu berdiri tegak karena pertengkaran. Satu orang memancarkan aura emas. Satu orang memancarkan aura hijau. Ye Feng sangat terkejut. Pemabuk super. Ia bertanya kepada seorang pejalan kaki agak khawatir. Kota Tiandao. Bukankah dikatakan bahwa pertarungan sampai mati dilarang? Sopir taksi itu bersandar di mobilnya dan menjelaskan. Mereka hanya sedang berperang. Bukan bertarung sampai mati. Satu berasal dari alam inspeksi. Satu berasal dari alam ini. Setiap kali bekerja sama mereka akan bertengkar. Ye Feng melihat mobil dan bertanya kakak ini. Sopir taksi itu tersenyum dan berkata, adik mau naik taksi. Tarif awal 5 poin Tiandao. Ye Feng menggaruk kepalanya, kakak, apa itu poin Tiandao? Apa itu poin Tiandao? Sopir taksi itu dengan marah mengumpat, sialan. Bahkan tidak tahu poin Tiandao. Orang baru ya. Lalu ia pergi mengendarai mobilnya. Sambil mengumpat, sialan, membuang waktuku. Ye Feng juga merasa aneh. Hanya bertanya saja kan. Kenapa seperti kakek tua yang mudah marah? Setelah beberapa saat, Ye Feng sudah menemukan jalan menuju Ban Tiandao. Ia bergumam pada diri sendiri, seharusnya ini di sini. Begitu masuk, seorang petugas layanan menyambutnya. Halo, mohon maaf, layanan apa yang ingin Anda gunakan? Ye Feng bertanya dengan gembira, apakah ada poin Tiandao di sini? Pria itu berkata, orang baru ya. Nama dilencana namanya adalah Qian Hu. Ye Feng menjawab, betul. Qian Hu menjelaskan. Di kota Tiandao, satu kristal roh kualitas terbaik dapat ditukar dengan 1 poin Tiandao. Poin di kota Tiandao. Semua pengeluaran sepenuhnya memerlukan poin Tiandao. Ye Feng berkata dengan gembira, semurah itu ya. Kemudian ia menatap lencana nama itu. Itu adalah kartu identitas karyawan Qian Hu. Tertulis di sana nama Qian Hu. Alam-alam roh air, kekuatan alam melewati kesengsaraan tingkat ke-7. Ia menjelaskan dengan sedikit panik. Bekerja di sini juga bisa mendapatkan poin Tiandao. Dan waktu kerja tidak akan dihitung dalam waktu token Tiandao. Dalam hatinya ia diam-diam ketakutan. Jika tersebar kabar bahwa alam melewati kesengsaraan bekerja untuk alam perampasan Qi, pasti akan ditertawakan sampai mati oleh orang lain. Ye Feng berkata dengan polos, kalau begitu. Bukankah itu semua membuang-buang waktu? Kata-kata itu menusuk hati Qian Hu bagai anak panah tajam. Ia melanjutkan, apa kau tidak perlu berlatih kultivasi? Berturut-turut adalah kata-kata yang mematikan. Menusuk langsung jantung Qian Hu. Ia masih menyerang. Sangat sulit mendapatkan kristal roh di medan perang Tiandao. Hati Qian Hu seperti akan hancur berkeping-keping. Dalam kemarahan dan rasa malu, Qian Hu berkata dengan suara berat, Anda sudah keterlaluan. Jika Anda tidak menggunakan layanan apapun, maka Anda bukan pelanggan. Saya tidak akan lagi melayani Anda. Silakan keluar. Kemudian Qian Hu bergegas berbalik dan masuk ke dalam. Ye Feng menghentikannya, tunggu sebentar. Qian Hu tidak sabar. Apakah anak ini mencari masalah? Ye Feng mengulurkan tangan. Saya menggunakan kartu ajaib untuk membantu Anda menukar 100.000 kristal roh kualitas terbaik menjadi poin Tiandao. Mata Qian Hu berubah menjadi pola dewa kemakmuran dan ia berteriak. Tidak mungkin. Sikapnya langsung berubah drastis 360 derajat. Ia segera mengambil cincin yang berisi kristal roh kualitas terbaik. Lalu melompat-lompat pergi untuk memproses layanannya. Mohon tunggu sebentar, saya akan segera memprosesnya untuk Anda. Ye Feng tertawa dalam hati. Dunia fantasi ini benar-benar semakin menarik. Lain kali, aku harus menemukan cara untuk mendapatkan 2 token Tiandao. Dan membawa guruku ke sini untuk menikmati. Nanti dia dan gurunya bukankah akan menjadi seperti wanita cantik dan pria kaya raya. Dalam sekejap mata, Xiao Hu kembali dengan sebuah kartu berkata sambil tersenyum lebar. Tuan muda ini kartu Tiandao, Anda harap disimpan baik-baik. Ye Feng bingung, kecepatan pembuatan kartunya terlalu cepat. Tapi kenapa harus mengambil kartu dengan cara begini? Setelah Xiao Hu menyerahkan kartu, semuanya berjalan lancar. Jika Anda masih memiliki pertanyaan tentang kota Tiandao, jangan sungkan untuk bertanya. Saya akan memberikan jawaban yang paling memuaskan. Sementara itu, Ye Feng menunjukkan ekspresi bingung. Melihat kartu pintar yang baru saja ia dapatkan. Xiao Hu diam-diam menghitung dalam hati. Bagaimanapun juga, aku harus memberikan kesan yang mendalam pada dewa rezeki ini. Dan dewa rezeki ini. Ye Feng berbalik dan melambaikan tangan. Tidak perlu, tidak perlu. Melihat Anda begitu sibuk,
Saya tidak akan mengganggu pekerjaan Anda lagi. Xiao Hu berlutut di tanah mengulurkan tangan sambil berteriak, Tuan muda. Jangan pergi dewa rezekiku. Beberapa menit kemudian di sebuah pusat perbelanjaan. Di papan reklame ada seorang wanita cantik bertelinga kucing yang sangat seksi. Di dalamnya Ye Feng sedang berjalan-jalan santai. Melihat pemandangan di sekitarnya, ia berkomentar. Jangan-jangan ini ditinggalkan oleh penjelajah waktu yang maha kuasa. Ini benar-benar terlalu modern. Kemudian ia berhenti di sebuah toko merchandise idola. Tulisannya di papan itu. Harap dukung idola favorit Anda. Berpartisipasi. Anda bisa mendapatkan hadiah dengan nama yang sama dengan karakter tersebut. Melihat tumpukan poster itu, serta gambaran gadis-gadis yang muda dan cantik itu, Ye Feng berkata dengan gembira. Benar-benar sama persis dengan dunia modern. Meskipun Ou di Huang NDT0 dan Yakikizi juga imut. Tapi aku tetap ingin memilih Ciji. Ia segera memasukkan kartu ke mesin. Tapi tidak menyadari. Sebuah celah spasial entah sejak kapan sudah muncul di belakangnya. Kemudian sebuah daya isap besar muncul. Dari dalam mesin sebuah kotak hadiah jatuh ke tanah. Tepatnya hadiah yang baru saja Ye Feng pilih dan beli. Kembali ke medan perang Tiandao keesokan harinya. Ye Feng tiba-tiba muncul. Masih memegang kartu di tangan mempertahankan posisi memasukkan kartu. Di sampingnya ada tumpukan biji yang digali Li Fei. Ia berteriak. Li Fei bajingan ini jelas-jelas bilang batas waktunya sehari. Ternyata hilang dalam setengah hari sialan. Aku bahkan belum mendapatkan kotak hadiahnya. Mengingat perkataan Li Fei. Ia berkata bahwa ia mendapatkannya di reruntuhan. Ye Feng bergumam pada dirinya sendiri. Benar. Li Fei itu bilang ia tidak sengaja mendapatkan token Tiandao. Di reruntuhan medan perang Tiandao. Memikirkan hal ini, ia segera berlari mencari Li Fei untuk memeriksanya. Hanya bisa mencoba mencarinya. Lain kali aku bertemu Li Fei, aku pasti akan membuatnya menyesal. Li Fei bersin, ia mengusap mulutnya bergumam. Apa cuaca di sini menjadi lebih dingin?